Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak ketemu nih. Bagaimana kabar Rais sekarang seperti saat ini? Waduh, kalau ditanya kabar sih alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bung Ilham sendiri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Sekarang kan Ais kuliah. Gimana Ais kuliah sekarang? Dan kesibukan apa kuliah Anda? Kuliah Ais sebenarnya. Oke, kalau untuk kuliah mungkin berbicara soal kuliah, saya sekarang kuliah di STSEB ya. Tepatnya di STSEB itu Hukum Ekonomi Syariah. Kalau untuk nanya kesibukan, sekarang saya aktif di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ikut di Kementerian Sosial Politik dan sekarang juga menjabat sebagai komandan seperti itu, Bu. Dan setelah kita berbincang-bincang, apakah ada waktu saya ingin mau mencari ahli? Oh, boleh banget. Jangan susah-susah ya nanyanya ya. Iya, Oke, saya aja gampang nih nanya. Yang pertama, apa yang memotivasi atau menginspirasi Anda agar bisa seperti ini? Oke, kalau misalkan nanya inspirasi saya agar seperti sekarang, jujur sekarang pun masih belum jadi orang ya, masih menjadi seorang pelajar yang masih banyak salahnya. Namun kalau misalkan nanya apa sih yang menginspirasi, inspirasi saya adalah kedua orang tua saya. Dimana saya itu kepengen banget membahagiakan orang tua bukan hanya di akhirat tapi di dunia juga. Dengan fasilitas, kualitas dan kuantitas yang baik, terutama di bidang ekonomi ataupun pendidikan. Seperti itu, Bu. Terus yang kedua, bisakah Anda menceritakan keluh kesah kisah Anda ketika Anda menjadi santri hingga Anda bisa saat ini? Dan gimana Anda melewati itu semua? Oke, berarti kita flashback ke belakang ya, zaman jadi santri itu. Kalau misalkan dulu jadi santri lumayan ya, ada senengnya, ada sedihnya, ada pokoknya semua campur aduk gitu. Karena kan 24 jam nonstop kita bareng-bareng sama teman-teman, terus juga sama ustadz dengan banyaknya peraturan. Tapi dengan itu semua alhamdulillah banyaknya belajar, banyaknya pengalaman, terutama guru-guru yang memberikan kesempatan kepada saya, khususnya di bidang perlombaan, apalagi di public speaking. Sekarang saya bisa seperti sekarang gitu, kayak dari MC, moderator, terus juga pidato, khutbah. Itu tak lain dan tak bukan merupakan pelajaran yang pondok pesantren pernah berikan kepada saya. Jadi istilah gampangnya mah begini, kayak di masyarakat kita mimpin tahlil, di pondok ada tahlil. Di masyarakat ada bilal, ada khutbah dan lain sebagainya. Di pondok pesantren pun ada. Jadi konsep kehidupan miniatur, kehidupan mini itu udah ada di pondok pesantren. Dan ketika kita tahlil di masyarakat, ya alhamdulillah sekarang saya bisa berkolaborasi dengan mereka, bisa membersamai mereka. Seperti itu. Terus yang ketiga, apakah ada seseorang yang terkenal di hati Akhi, yang mana orang ini pernah membantu Akhi ketika menyantri hingga Anda lulus sekarang dan menjadi inspirasi Akhi itu apa? Oke, ini bicara soal tokoh ya Bung ya. Kalau misalkan tokoh inspirasi saya itu ada ya Pak K. Faisal Muhammad Ali Nurdin SMA. Beliau pernah berkisah tentang perjalanan hidup beliau ya dari zaman mondok sampai saat ini ya membangun dan mendirikan pondok pesantren. Itu merupakan sebuah inspirasi berat yang berkesan bagi hidup saya karena pada konsepnya kehidupan itu pasti penuh keluh kesah, pasti penuh sekali dengan rintangan. Dan berkaca kepada K. Faisal, saya membandingkan diri saya ini belum ada apa-apanya. Ya jadi beliaulah tokoh yang paling besar dan berjasa dalam hidup saya. Beliau banyak memberikan ilmu kepada saya, beliau banyak memberikan pengalaman kepada saya, sehingga saat ini saya bisa belajar banyak ya tentang arti kehidupan kepada beliau. Seperti itu. Soal terakhir, bisakah Akhi memotivasi kepada santri semua agar santri yang sekarang ini untuk semangat berjuang belajar masa depan? Oke, motivasi ya. Ya kalau misalkan kita bicara soal motivasi terbesar saya adalah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya walaupun manfaat dalam konteks di sini adalah manfaat yang betul manfaatnya. Ya jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa konsep kemanfaatan itu harus juga ada atau timbul dari kemanfaatan itu sendiri. Kayak dari kita sendiri, kita misalkan mau mengajarkan orang
terkait ilmu agama. Nggak mungkin dong kita mengajarkan ilmu agama tapi kita nggak punya basic agama. Nah, pada intinya adalah ketika kita menjadi seorang pribadi gitu, menjadi seorang pribadi yang ingin mencoba untuk baik, maka terapkanlah sistem ini, bermanfaat bagi orang banyak. Minimal kalau misalkan belum bisa ngebantu secara fisik, kita bantu dengan dengan doa. Pun kalau misalkan untuk semangat belajar, ingat teman-teman, perjuangan kita melanjutkan estafet para pejuang yang telah memperdekakan Indonesia itu belum ada apa-apanya, ya. Jadi kalau misalkan kita masih leha-leha, masih suka main TikTok, scroll dan lain sebagainya, itu banyak waktu yang terbuang sia-sia, sehingga kemanfaatan di sana tidak ada. Jadi tetap ya harus bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya, harus punya motivasi lebih untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa lebih bermanfaat kepada orang banyak. Seperti itu. Ya, segini aja yang saya mau mencari Akhi. Terima kasih waktunya Akhi. Oke, siap, sama-sama. Ya, makasih banyak juga nih Bung Ilham yang udah berkenan ya untuk menginterogasi saya. Ya, sharing aja saya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.